Pengapuran sendi dapat ditangani dengan beberapa cara. Yang pertama, berat badan. Berat badan perlu dijaga berat badan yang ideal. Kemudian olahraga. Olahraga perlu dilakukan olahraga yang teratur. Yang paling recommended adalah sepeda statis. Kemudian bisa dengan obat-obatan, tapi ini hanya obat untuk mengurangi sakitnya aja. Kemudian fisioterapi. Dan yang terakhir, bila semua cara yang tadi itu gagal, bisa dilakukan operasi, yaitu operasi ganti sendi. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, Anda pasti pernah mendengar istilah pengapuran sendi. Belum pernah merasakan, tapi kayaknya udah mendengarnya udah rasanya nggak nyaman, nyeri gitu ya. Ini apa sih penyebabnya, rasanya seperti apa, gejalanya seperti apa, dan bagaimana mengatasinya? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih, mitos atau fakta seputar sendi. Tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio, ada dokter kita hari ini, Dr. Fari, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis. Kita sapa dulu dokter kita hari ini yang namanya singkat, hanya Fari. Halo dok, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Terima kasih. Oke. Hari ini kita bicara tentang pengapuran sendi. Tapi sebelum masuk situ, saya mau meluruskan dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar sendi yang mungkin saya aja masih salah paham nih terhadap konsep ini. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau membunyikan jari, sendi jari nih dok, bisa memicu pengapuran sendi. Aduh itu enak banget nih, ya kan? Langsung dipraktekin. Itu benar atau tidak? Mitos kok itu ya. Mitos ya? Mitos sih kok itu. Jadi kalau misalnya kita keretekin sendi lah ya istilahnya gitu, terus kan dia bunyi ya. Sebenarnya yang bunyi itu gelembung udara yang ada di dalam sendinya. Itu sebenarnya secara umum sih nggak berbahaya selama ketika kita keretekin nggak sakit. Soalnya kalau pas kita keretekin sakit, nah itu mungkin ada ligamen atau urat atau struktur di sekitar sendinya mungkin yang ketarik atau apa ya, mungkin itu jadi bahaya. Jadi harus diperhatikan betul-betul ya ketika setelah melakukan tindakan tersebut ada rasa nyeri nggak gitu. Tapi saya penasaran, kenapa sih dok merasa kayak lebih lega? Itu suges, kayak kalau habis kita keretek-keretek gitu, aduh hilang nih pegalnya, hilang capeknya. Itu sugesti atau memang ada sensasi yang akan secara alami timbul demikian? Sugesti aja. Oh itu sugesti. Sebenarnya itu normal, ada gelembung udara di dalam di dalam sendi kita itu normal. Jadi dia entah dia meletus atau enggak itu nggak ada perbedaannya sebenarnya. Oke. Gitu. Itu suges aja sih sebenarnya. Hanya suges. Jadi kalau dibilang manfaatnya nggak ada, mudorotnya nggak ada juga. Tapi kalau misalkan bermasalah sekali ya itu nanti ada rasa nyeri ya. Oke. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Jangan keseringan juga kali ya. Jangan keseringan juga sih. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok. Kalau nyeri sendi itu sama dengan tulang keropos. Nah, kalau nyeri-nyeri itu orang tulang kamu keropos ya gitu. Nah, permasalahan nyeri itu kan macam-macam titiknya. Kalau itu posisinya di sendi, apakah memang akan sama dengan tulang yang keropos? Beda ya. Jadi sendi sama tulang itu dua hal yang beda gitu. Jadi kalau misalnya nyeri sendi ya mungkin emang sendinya yang bermasalah. Sendi bermasalah ya banyak struktur di situ. Mungkin emang ya itu tadi sendi pengapuran atau misalnya mungkin ada cedera atau apa ya. Kalau tulang yang keropos, dia itu sebenarnya secara keroposnya aja itu nggak bermasalah dan nggak bikin sakit. Tapi tulang yang keropos itu dia bisa bikin gampang patah tulang. Kalau udah jadi patah tulang baru jadi sakit, kira-kira gitu. Mungkin nanti kita bahas juga di segmen berikutnya sendi itu di mana biar ketahuan mana yang tulang, mana yang sendi karena posisinya karena mereka kan melekat ya dok ya, berteman tapi bukan berarti sama. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau semua nyeri sendi itu disebabkan oleh peradangan. Kadang-kadang kalau kita berpikir ada suatu nyeri, oh ini pasti ada inflamasi, ada radang. Apakah semuanya demikian? Enggak juga. Berarti jadi, mitos ya? Mitos, itu mitos. Jadi emang kadang-kadang ada peradangan di situ, tapi kadang-kadang juga enggak. Contoh yang enggak apa, ya misalnya ada trauma atau misalnya dia terjatuh atau apa, ada yang ketarik sendinya, struktur di sekitar cedera ya dia jadi sakit juga. Oke, jadi nggak selalu ada inflamasi atau Nggak peradangan selalu. di sana ya. Memangnya harus benar-benar dicek dulu ya dok ya? Harus dicek dulu. Kondisinya karena apa? Yang paling sering orang, aduh dok sakit sendi, kayaknya saya asam urat, itu
kebanyakan enggak. Oke, jadi berpikirnya diarahkan ke sana. Iya, padahal kebanyakan enggak. Kayak saya pasien mungkin 90% pasien yang ngeluh, dok kayaknya saya ada asam urat, pas dicek ternyata nggak ada. Gitu. Jadi karena si nyeri sendinya. Karena nyeri sendinya itu harus dicek lebih lanjut penyebab nyerinya itu apa. Karena pasti kekhasannya juga berbeda ya. Iya. Dok, ya? Oke, kita lanjut lagi ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau kurangi olahraga jika sedang mengalami radang sendi. Jadi olahraganya harus dikurangi. Nah ini apakah mitos atau sepenuhnya, mitos sepenuhnya atau mungkin ada mitos setengah, fakta setengah karena tergantung olahraganya? Kayaknya sih lebih ke setengah-setengah kali ya. Setengah-setengah, oke. Iya. Kenapa nih dok? Karena kalau misalnya radang sendi kan bikin sakit. Sebenarnya tergantung olahraganya mau apa. Jadi misalnya ya mungkin kita agak mepet-mepet ya, kan topik kita sekarang pengapuran. Kalau pengapuran dia lagi sakit, yang nggak boleh olahraga yang high impact, yang loncat-loncat misalnya. Tapi kalau olahraga yang cuma bergerak seperti sepeda atau berjalan itu masih boleh sebenarnya. Masih oke. Masih oke sebenarnya. Atau olahraga yang dilakukan gerakannya tidak melibatkan si area yang nyeri. Iya. Ini masih oke. Masih ya, Dok, oke, ya? iya. Kecuali di area yang nyeri itu Iya. ya. Nah itu yang harus digarisbawahi. Jadi jangan jadi alasan, aduh lagi nyeri sendi kata dokter Fari jangan olahraga, enggak juga ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau pola makan buruk itu bisa menyebabkan radang sendi. Apakah iya dan makanan apa kalau memang iya menyebabkan radang sendi? Kalau itu ada yang bisa ya, kayak misalnya bisa bikin jadi asam urat. Asam urat kan bisa bikin jadi radang. Ya. Berarti makanan yang bisa menyebabkan asam urat tinggi. Contohnya daun-daunan, terus emping dan lain-lain. Oh, oke, jeroan kayak gitu-gitu ya, Jeroan, makanan-makanan tidak sehat ini Iya. yang tinggi purin pasti akan menyebabkan si asam urat. Iya. Jadi bisa aja jadi Bisa. ada radang sendi. Tapi kalau kondisinya bukan karena asam urat, radang sendi yang lain mungkin bisa karena hal yang lain ya, Dok, Karena ya? hal yang lain. Oke. Sudah terjawab semua mitos atau fakta seputar sendi. Nanti kita lanjut dengan topik utama kita tentang pengapuran sendi. Tapi usai jeda ya pemirsa ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang cegah pengapuran sendi. Nah, bagi pemirsa di rumah yang merasa kayaknya relate nih sama kondisi saya hari ini atau mungkin juga ingin lebih tahu aja wawasannya tentang ini, boleh loh langsung berkonsultasi dengan dokter kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Fari SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis. Oke, dok, kita bicara tentang pengapuran sendi, tapi masih banyak mungkin yang salah nih, membedakan sendi, otot, bahkan si tulang sendiri. Kalau boleh dijelaskan, sendi itu apa sebenarnya dok dan fungsinya apa? Sendi itu intinya adalah pertemuan dua tulang. Jadi fungsi dari sendi itu agar tulang kita bisa bergerak. Kayak misalnya di siku ini kan ada tulang lengan bawah, ada tulang lengan atas. Sendi adalah pertemuannya, fungsinya agar kita bisa bergerak. Ini kayak engsel pintu Kayak gitu kali ya dok ya? Iya. Oke, ini tuh kalau dilihat secara anatomis posisinya ada di mana aja dok? Posisinya di semua tempat ada. Oh, yang memang harus ada bergerak. banyak banget, iya. Banget ya. Iya. Tapi mungkin yang paling sering kita pahami dan mudah nih, sendi yang paling besar posisinya dan mungkin bisa benar-benar kita tepat gitu sasaran Iya. di mana? Sendi yang paling gampang dilihat ya bahu, siku, lutut, panggul, ya kan itu yang kita pergerakannya paling banyak sehari-hari. Oke, jadi itu posisi sendi ya. Jadi kalau misalkan kita ada nyeri bisa dibedakan ya ini tulang apa sendi, karena pasti juga ada berbeda ya dok ya. Iya. Nah fungsinya memang untuk membuat gerakan karena menyatukan tulang-tulang tersebut kan nggak gampang pastinya. Harus ada istilahnya ikatan yang kuat. Nah berarti sendi ini bisa jadi punya gangguan dong ketika seseorang mungkin lalai untuk bisa menjaganya atau mungkin ada trauma. Bisa. Jadi sendi ini ya istilahnya apa ya? Bisa aus lah istilahnya gitu. Jadi dia makin lama dipakai dia akan lebih tipis, jadi aus, itu yang jadi sakit. Kira-kira gitu. Jadi emang sejak masih muda perlu dijaga supaya dia nggak cepat aus, kira-kira gitu. Nah ini dia yang perlu kita bahas. Apa yang bisa dilakukan agar ini tidak cepat aus atau menipis? Kan karena kadang-kadang kita bikin
ini kenapa ya, orang saya juga tim rebahan kok nggak bergerak banyak-banyak, nggak overuse. Nah, apa yang bisa menyebabkan sendi itu menipis? Sebenarnya pada prinsipnya mah overuse justru. Ya. Sebenarnya overuse yang bikin dia cepat tipis. Nah tapi misalnya kita ambil contoh sendi lutut. Dia kan ada tulang paha, ada tulang kering. Tapi dia juga ada otot di sekitaran sini. Itu ada otot paha di situ ya. Jadi si otot ini dia bisa berfungsi sebagai pelindung sendi. Jadi yang perlu kita lakukan, kita perlu olahraga untuk menguatkan ototnya itu, otot-otot di sekitaran sendi. Supaya sendinya terlindungi lah, supaya beban sendinya nggak terlalu berat, jadi nggak cepet habis, nggak cepet tipis. Ini kan berarti selain overuse bisa aja juga karena ada istilahnya apa ya, menggerakkannya tidak dengan benar misalnya gitu, ada trauma tertentu. Ya. Apa sih yang paling sering dok terjadi sehingga sendi kita tuh bisa ada masalah? Apakah gerakan-gerakan yang terlalu dipaksakan tanpa ada pemanasan pada ototnya atau gimana? Oh iya, jadi ya baik lagi kan ini masalah kan otot ya awalnya ya. Otot ini pelindung sendi. Misalnya kita olahraga pagi yang high impact, yang loncat-loncat misalnya basket, volley, badminton tanpa pemanasan. Jadi ototnya itu ketika kita olahraga high impact itu dia istilahnya kaget si ototnya. Jadi ketika kita olahraga dia perlindungannya kurang, jadi bisa istilahnya apa ya, terkilir, jadi cedera, jadi bisa kemana-mana. Aduh, kita kadang-kadang nggak pikir apa ya, setiap olahraga nggak pikir persiapannya dulu ya untuk menguatkan si otot. Dan ini kan nggak bisa sehari aja langsung jadi ototnya kuat gitu ya dok ya. Oke, sekarang kita masuk pada si masalah intinya, pengapuran sendi. Ini tuh sebenarnya kondisi yang seperti apa pada sendi kita dok? Iya, jadi pengapuran itu tuh bahasa medis namanya osteoartritis. Ya. Pada prinsipnya itu penyakit penuaan. Jadi emang semua orang pasti akan mengalami pengapuran. Tapi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Kenapa? Yang tadi saya bilang itu, gimana aktivitas dia waktu mudanya, kira-kira begitu. Nah jadi ketika dia pengapuran, si sendi itu udah tipis, yang tadi udah saya bilang. Dia udah puluhan tahun dipakai, lama-lama sendinya tipis, jadilah dia pengapuran, jadi sakit. Jadi kalau dengar pengapuran berarti ada istilahnya mengeraskah si sendi, jadi elastisitasnya berkurang kah atau gimana sih maksudnya? Iya, jadi kalau pengapuran ini memang bahasa awam yang saya juga rada bingung juga. Kenapa asalnya jadi dari mana. gitu iya. kan? Tapi emang kalau misalnya pasien dengan pengapuran itu di tulangnya itu ada muncul kayak tonjolan-tonjolan kecil gitu. Jadi di tulangnya, iya, tulangnya muncul tonjolan yang dia sebenarnya berfungsi melindungi juga si sendinya, tapi ya itu jadi muncul, itu mungkin penyebab dia jadi pengapuran. Tapi memang ditambah si pengapuran ini akan bikin otot-otot di sekitaran sendi itu dia lebih kaku, lebih gampang kram. Ya, memang rasanya jadinya kaku gitu si sendinya itu. Jadi gejala yang paling khas itu kaku, ada kekakuan sendi gitu. Paling awalnya kaku. Kaku tuh yang kayak gimana sih dok? Apakah dia tidak bisa total? Ini kan gerakannya pasti derajatnya kan bisa full ya. Nah apakah dimulai dari saya kok kayaknya pas menekuk sakit atau gimana dok? Kalau kaku itu yang ini gejala paling awalnya banget ya. Dia kayak digerakin itu kok kayak nggak lentur. Kayak agak terbatas. Ada yang tertahan. Iya, tapi kalau khas pengapuran, kakunya itu dia akan berkurang seiring beraktivitas. Jadi misalnya bangun tidur, pagi hari kan kita habis tidur semalaman ya. Dia coba gerak, aduh kok nggak enak digerakinnya kayak kaku. Belum sampai sakit nih, masih kaku aja. Iya, tapi nanti habis dia udah mulai aktivitas 30 menit, 60 menit, kakunya berkurang. Itu gejala khas pengapuran, fase awal. Iya. Oke, nah itu kan kalau di fase-fase ini kita pasti nggak akan merasa itu jadi masalah. Toh juga nanti juga akan kembali seperti semula ketika beraktivitas. Di fase mana orang biasanya sudah mulai sadar kayaknya nggak benar nih pada sendi saya? Saat dia beraktivitas jadi sakit. Nyeri? Iya. Lama-kelamaan dia jadi sakit. Lama-kelamaan awalnya cuma kaku aja, dipakai aktivitas berkurang kakunya. Cuma nanti lama-lama ketika dia beraktivitas, berjalan, atau apa ya, jadi sakit si sendinya. Barulah pas sakit itu orang berobat. Ini sakitnya hanya nyeri atau akan terlihat ada kemerahan atau apa dok? Kalau yang kita omongin pengapuran, dia intinya nyeri. Kadang-kadang bengkak tapi nggak selalu. Kalau kemerahan enggak.
Kalau misalnya dia jadi kemerahan, mungkin itu ada radang, mungkin penyakit yang lain. Nah, berarti bukan itu ya ciri dari si pengapuran sendi. Kalau sampai ada merah, ada peradangan, ini mungkin karena yang lain. Karena yang lain. Oke, nah kalau kita bicara tentang orang yang potensial terkena si kondisi pengapuran sendi ini siapa aja dok? Apakah dari gender, usia ini akan memengaruhi? Ngaruh. Kayak yang tadi saya bilang, kalau pengapuran itu pada prinsipnya penyakit penuaan, jadi orang yang lanjut usia dia akan ya lebih rentan lah ya jadi pengapuran. Terus kalau gender sebenarnya sih secara epidemiologis itu nggak dibedakan ya antara perempuan dan wanita, perempuan dan laki-laki. Tapi pasien saya kebanyakan emang perempuan lebih banyak jadi pengapuran dibanding laki-laki. Mungkin karena kalau pada perempuan masa ototnya lebih kecil, mungkin aktivitasnya lebih sedikit, mungkin itu yang membedakan. Oke, jadi kenapa jadi perempuan lebih banyak? Bukan karena orang mikir, oh karena hormonnya gitu ya, bukan ya. Karena mungkin masa ototnya diolahnya atau dilatihnya nggak seperti laki-laki. Masa ototnya lebih kuat dan bisa melindungi sendi jauh lebih hebat gitu ya. Dok, tapi kalau bicara tentang si pengapuran sendi ini gitu ya dok ya. Ini kan tadi dokter bilang gendernya nggak terlalu, ya mungkin karena banyak di perempuan ya karena tadi hal-hal tertentu. Tapi kalau bicara tentang tubuh yang obesitas itu kan juga berat nih. Postur tubuhnya mungkin tambun dan besar gitu ya, dengan kondisi juga jarang bergerak gitu dok. Apakah kondisi demikian juga bisa menyebabkan si kondisi pengapuran sendi? Bisa, kan yang tadi saya bilang dia penuaan karena overuse. Nah, orang dengan berat badan berlebih akibatnya kan beban di sendi itu jadi berlebih. Itu yang menyebabkan overuse dari sendi itu. Jadi emang orang yang overweight akan lebih rentan terjadi pengapuran dibanding. Ya sih, baru ngerti bahwa overuse itu bukan cuma gerakannya, aktivitasnya menopang jauh lebih lama dan lebih berat, ini juga bisa menyebabkan adanya overuse ya. Pada sendi, pada otot kita, pada tulang kita gitu ya. Dan ini memang jadi masalah yang harus diselesaikan pada orang yang terkena pengapuran sendi karena obesitas, berarti harus diturunkan dulu. Itu yang paling penting, kunci nomor satunya berat badan dulu. Oke, jadi kadang-kadang kita suka berpikir, aduh masalah nyerinya aja dulu, tapi kalau dirunut masalah intinya apa itu dulu diberesin. Iya. Jadi kayaknya kita emang harus mikir ya, apalagi kondisinya sekarang usia makin lanjut, kayaknya nafas saya udah makin bengkak gitu ya. Nggak tahu bisa berubah jadi lemak. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Saya Arifin di Matraman. Silakan Pak Arifin. Silakan Pak, pertanyaannya. Kalau asam urat sudah normal ya, apa boleh makan Silorik terus? Makan apa Pak? Boleh diulang? Silorik, itu obat asam urat. Silorit. Ya, obat asam urat. Oh, obat asam urat. Oke, silakan. Lanjut Pak. Kenapa ya? Silakan dilanjut Pak. Iya. Ya baik. Bapak ada keluhan apa sekarang Pak? Ada nyeri atau seperti apa? Keluhan nggak ada, cuma waktu diperiksa laboratorium asam uratnya lebih dari 7 ya. Oke. Jadi saya dianjurkan supaya makan Silorik. Saya mau tanya, sekarang asam urat saya udah normal. Apa boleh terus-terusan nggak? Oh baik. Bapak ada keluhan yang lain selain asam urat? Berarti asam urat sudah terkontrol ya? Iya. Oke, usia Bapak sekarang berapa? 81. 81. Bapak ada nyeri-nyeri di bagian mana aja Pak yang akhirnya menyebabkan harus minum? Nyeri sih nggak ada ya. Nggak ada sama sekali ya? Iya. Oke, hanya ada temuan memang asam urat yang tinggi, tapi sekarang sudah terkontrol dan masih minum obat asam urat. Oke, baik. Kita coba tanya dokter kita, mungkin ada yang ingin tanyakan lebih lanjut?
Udah cukup. Oh, nggak ada, Cukup. coba ini aja. Baik Pak Arifin, terima kasih banyak sudah menelpon dan berkonsultasi dengan kami. Mungkin sedikit out of contact ya, tapi mungkin ini kecemasan karena orang biasanya kalau bicara tentang obat jangka panjang tuh takut Iya. kan. Nah ini kalau misalnya dokter bisa kasih advice sedikit nih untuk masalah asam urat. Memang kan akhirnya jadi ada nyeri-nyeri juga mungkin ya. Nah ini takutnya harus minum jangka panjang sampai kapan nih? Boleh nggak diminum terus obatnya? Oh iya. Tapi sebelum saya ngomong, saya disclosure dulu. Kalau sebenarnya kalau asam urat itu lebih ke permasalahan di penyakit dalam sebenarnya. Betul sekali. Iya, jadi sebenarnya kita ortopedi, maksud saya kan Yes, ortopedi ya. Saya nanganin asam urat kalau dia udah sampai butuh operasi. Tapi sebenarnya kalau belum butuh operasi, untuk maintenance itu sebenarnya dokter penyakit dalam. Tapi secara prinsipnya sih asam urat itu dia emang ditangani asam uratnya sampai dia turun, nanti dokter penyakit dalam biasanya dia akan kontrol apakah udah stabil. Kalau udah stabil bisa di stop biasanya. Yang penting makanannya dijaga kalau asam urat. Oke, tapi kalau asam urat sendiri berarti akan lain nggak sama si pengapuran sendiri? Bisa, Bisa jadi. bisa ngaruh. Oke. Karena gini, yang apa namanya ya, faktor penyebab pengapuran selain tadi kan berat badan, Iya. aktivitas, sama riwayat radang di sendinya. Jadi kalau misalnya dia asam urat, sendinya jadi radang, dia itu akan merusak sendi. Jadi proses peradangan itu merusak sendi. Jadi lama-lama jadi pengapuran. Jadi istilahnya awalnya sakit karena asam uratnya udah terkontrol, habis itu sakitnya karena pengapurannya. Karena dalam proses inflamasi yang bertahun-tahun mungkin ya, karena tidak terkontrol dengan baik, ini bisa saja endingnya malah jadi ada pengapuran sendi yang Iya. tertinggal ya. Nah ini mungkin untuk kasus Pak Arifin ya better untuk terus berkonsultasi dengan dokter penyakit dalamnya agar bisa terkontrol. Jangan sampai ujungnya ada pengapuran sendi karena terlalu lama ada inflamasi di sendi. Semoga menjawab ya Pak Arifin ya. Semoga segera sembuh dan selalu terkontrol asam uratnya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang pengapuran sendi dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Fahri SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis. Oke, dok, tadi dokter bilang bahwa banyak orang yang nggak merasa di awal-awal karena ketika ada kekakuan, digerakkan, beraktivitas ini bisa kembali normal. Tapi biasanya berapa lama dok dari ketidaksadaran ini sampai akhirnya nyeri? Itu prosesnya tergantung setiap orang karena aktivitasnya atau bisa ada kayak ini fasenya paling 1 bulan juga udah nyeri nih? Tergantung sih. Tiap orang tuh beda-beda, karena tiap orang itu aktivitasnya beda, berat badannya beda, olahraganya beda, makanannya beda. Itu benar-benar tergantung banget. Ada orang soalnya dari usia 30-an udah ngerasa, ada orang usia 60 masih segar bugar. Oke, jadi nggak bisa dipukul rata Nggak gitu bisa ya? dipukul rata. Bahwa kalau orang-orang yang memang aktivitasnya sering, itu pasti akan yang tadinya kaku doang lama-lama cepat gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia mungkin lifestyle-nya, asupan makanannya bagus, bisa saja akan lebih lama dibanding orang-orang yang usianya masih muda, tapi kerjanya rebahan aja padahal nggak ngapa-ngapain, tapi lifestyle-nya berantakan gitu ya. Oke, ternyata ada lagi nih konsultasi lewat telepon. Oh, iya. Kita coba sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi. Saya Yeti dari Surabaya. Ibu Yeti dari Surabaya, apa kabar Bu? Baik, gimana di Jakarta? Alhamdulillah di Surabaya sini sekarang juga, ini tapi lagi hujan mendung. terus Bu. Oke, Ibu Sama silakan Ibu ini Yeti nih, pertanyaannya. mendung ini. Iya. Gini dok, tadi dokter kan bilang pengapuran itu kan memang penyakit yang dialami semua manusia gitu ya. Jadi kalau udah tua kebanyakan bisa kena pengapuran. Pertanyaan saya, apakah pengapuran itu kekurangan ini kalsium? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa ini kalau misalkan orang tuanya ada yang pengapuran, anak-anak cucunya bisa pengapuran? Itu yang kedua. Yang ketiga,
itu pengapuran itu kan di tulang-tulang ya. Kalau misalkan tulang-tulangnya itu jarang digerakkan, apakah lebih cepat kena pengapuran? Itu aja, makasih. Oke, dokter ada pertanyaan dok? Udah cukup. Cukup ya. Yang terakhir kalau tulang-tulangnya apa Bu, boleh diulangi? Nah, Jarang apa bergerak. namanya kalau jarang bergerak ya? tulang-tulang, ya Oke, maksudnya baik. tulang digerakkan itu apakah lebih cepat kena pengapuran? Itu Baik, aja. terima kasih Ibu Yeti. Semoga bisa kita diskusikan dan bisa menjawab ya Bu ya. Tetap jaga kesehatan. Baik, dok yang pertama dulu nih. Bu Yeti pertanyaan bagus-bagus ya. Apakah pengapuran sendi ini berkaitan dengan kalsium yang kurang? Karena kan kalau kita bicara tentang kayaknya sendi, tulang, otot, orang kayak mikir langsung kalsium. Apakah hanya untuk tulang atau sendi juga berpengaruh ketika orang kurang kalsium dan akhirnya ada pengapuran sendi? Sebenarnya nggak ngaruh ya. Tidak ya? Jadi kalsium itu emang bagus untuk kesehatan tulang. Tapi yang tadi saya mungkin udah omongin ya, kalau tulang dan sendi itu dua hal yang berbeda. Jadi minum kalsium dipersilakan, apalagi untuk orang yang udah lanjut. Tapi untuk kesehatan tulang, tapi itu nggak ngaruh untuk sendinya. Oke, tidak sama sekali berpengaruh Nggak ya. ngaruh. Tapi bukan berarti boleh nggak mengonsumsi kalsium secara ini ya, secara cukup ya, karena memang akan berpengaruh pada yang lain. Ada yang pada lain. tulang dan Ya. yang lain sebagainya lah ya, tapi bukan untuk sendi. Ya. Yang kedua nih dok, apakah sifatnya genetik? Karena kalau misalkan orang tua kita memang ada pengapuran sendi, kita jadi harus worry nih, harus istilahnya lebih waspada karena bisa jadi mengalami kondisi yang sama. Enggak. Jadi Tidak pengapuran ini bukan penyakit keturunan. Ya ini tuh penyakit penuaan yang dipengaruhi oleh lifestyle. Yang tadi mungkin ibunya juga udah ngomong ya, emang kalau misalnya semua orang pasti mengalami pengapuran. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Tapi ini bukan sesuatu yang keturunan. Jadi misalnya orang tuanya lifestyle-nya kurang bagus, misalnya orang tuanya berat badannya berlebih, terus kerjanya overuse, nggak pernah olahraga, mungkin dia akan lebih cepat terjadi pengapuran. Tapi anaknya misalnya ngelihat orang tuanya begitu, dia jadi menjaga berat badan, olahraga teratur, makan teratur, makanan bergizi segala macam, mungkin dia akan lebih lama terjadi pengapuran. Pada akhirnya sih akan tetap jadi pengapuran, tapi lebih lama. Karena itu memang suatu hal yang memang harus dijalani secara alamiah oleh tubuh manusia karena ada penurunan ya kualitas organ tadi ya dok ya. Tapi lifestyle-nya seperti apa ya ditanggung masing-masing gitu ya. Impact-nya seperti apa. Yang terakhir nih dok, tadi pertanyaan dari Bu Yeti. Apakah kalau kita jarang bergerak otomatis kita akan mengalami si pengapuran sendi? Karena balik lagi tadi kalau pengapuran orang tuh mikirnya langsung yang kaku karena suatu hal ada yang tumbuh di sana seperti kapur atau apa karena nggak gerak. Nah apakah ini yang terjadi atau sebenarnya bukan masalah yang terjadinya sesimpel itu, sesederhana itu? Sebenarnya nggak sesederhana itu. Cuman emang kalau misalnya orang jarang bergerak, emang tadi kan saya udah bilang ya kalau pengapuran itu overuse. Jadi orang yang Gerak terus gerakannya justru ya? berlebih, bebannya berlebih, itu akan lebih cepat jadi pengapuran. Tapi orang yang jarang bergerak, massa ototnya kan akan mengecil. Massa otot mengecil, perlindungan terhadap sendinya berkurang, jadi pengapuran juga. Bisa juga Bisa ya. juga. Jadi berlebihan gerak yang tidak sesuai, bahkan dengan beban yang berat juga kalau mungkin bobot tubuh kita juga besar gitu ya dok ya. Ini akan terjadi kondisi yang dibilang pengapuran sendi. Tapi nggak gerak juga karena massa ototnya kecil, nggak ada tuh si pelindung sendi yang kuat. Jadi bisa juga terjadi pengapuran. Jadi emang nggak boleh terlalu atau kurang gitu ya. Yang Intinya sedang-sedang berlebihan nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh. Betul, Yang pas-pas betul, aja. Betul banget ini setuju nih. Nah kalau kita bicara tentang si pengapuran sendi, gejalanya tadi dokter bilang kan bahwa hampir tidak terlihat, tidak terasa di awal-awal. Baru kerasa tuh kalau nyeri. Terus kalau udah nyeri baru deh ke dokter gitu ya. Nah pemeriksaan penunjang apa yang biasa dilakukan untuk bisa melihat ini ada pengapuran sendi atau masalah sendi yang lain? Ya. Pertama sih anamnesis. Jadi kita perlu tahu dulu riwayat pasiennya gimana, nyerinya gimana, sejak kapan nyerinya, riwayat cedera atau enggak. Itu dulu yang pertama kita tahu dulu. Yang kedua pemeriksaan fisik, dilihat lagi sendi mana yang sakit, apakah ada tanda peradangan, apakah dia cuma sebelah atau dua-duanya, atau ternyata mungkin banyak sendi yang terkena sakitnya. Terus yang ketiga ronsen. Ronsen untuk dilihat si kualitas sendinya gimana, apakah benar dia udah ada pengapuran atau belum. Yang terakhir kalau misalnya yang paling advance bisa dilakukan MRI. Meskipun MRI ini agak jarang, MRI ini dia benar-benar bisa melihat ketebalan
bantalan sendinya di situ. Iya. Jadi bisa dilihat apakah ternyata ada yang cedera atau enggak di sendinya, kira-kira gitu. Tapi secara umum sih kita sampai ke ronsen aja. Kalau sampai MRI itu agak jarang, meskipun itu bisa dilakukan. Kalau semacam kayak USG atau apa gitu itu bisa juga ya? USG bisa dilakukan tapi kurang kurang akurat ya? efektif, kurang valid akurat. gitu Iya. ya. Oke, jadi memang ada tahapannya ya, dilihat juga dengan kepentingannya. Kalau memang mau lihat sampai masalah terdalamnya, banget. bisa dilakukan tadi MRI ya dok ya. Oke, nah kalau sudah terlihat nih, sampai hasil MRI-nya kelihatan juga bantalannya seperti apa dan segala macam. Apa sih yang dilakukan pertama kali, pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk paling tidak meredakan rasa nyerinya ini bisa beraktivitas? Meredakan yang paling penting berat badan. Banyak banget pasien saya yang belum saya kasih obat, berat badannya udah turun, udah berkurang sakitnya. Jadi nomor satu itu berat badan paling penting. Ya, yang kedua mungkin obat ya. Obat tapi juga karena ini tuh pada prinsipnya penyakit penuaan, jadi sebenarnya obat ini bukan obat yang untuk menyembuhkan, tapi lebih ke obat untuk meredakan aja sakitnya, untuk bikin pasiennya lebih nyaman. Tapi nggak bisa disembuhkan lah ya. Kenapa? Karena emang sampai dengan saat ini belum ada obat awet muda. Jadi kita namanya udah usia lanjut, ya nggak mungkin balik ke muda lagi, ya nggak bisa sembuh lagi emang campuran itu. Terus selanjutnya mungkin fisioterapi. Fisioterapi untuk ngurangin sakitnya. Yang terakhir operasi. Oke, kita masuk ke fisioterapi dulu nih. Fisioterapi apa yang dilakukan dok? Maksudnya apakah penguatan otot-otot di area tersebut? Ini kondisinya kan kalau pengapuran berarti ada penipisan. Ya. Apakah gerakan-gerakan atau terapi yang dilakukan pada fisioterapi akan mengembalikan ketebalannya atau seperti apa? Jadi fisioterapi ini mungkin yang saya omongin fisioterapi yang secara medis ya, berarti yang dilakukan sama dokter rehab medik dan fisioterapis. Itu biasanya yang dilakukan itu mungkin dikasih ultrasound atau inframerah. Fungsinya adalah untuk mengurangi kekeraman otot supaya ototnya nggak terlalu keram, jadi rasa sakitnya bisa berkurang di situ. Tapi saya juga pasti akan mengadvise pasiennya untuk olahraga. Nah, olahraga yang bagus itu sepeda. Oh iya. Iya, tapi sepeda statis yang lebih bagus lah. Oh iya. Yang paling recommended. Oke, ini apa? Bisa jadi rekomendasi yang baik untuk paling tidak pilihan olahraganya. Baik. Gitu. Jadi maksudnya sambil pasiennya fisioterapi secara medis, pasien juga saya encourage untuk dikuatkan otot-otot di sekitaran sendinya, terutama pengapuran kan paling sering di lutut ya. Berarti kan otot-otot di sekitar lutut, otot paha yang paling penting dikuatkan, yang paling bagus sepeda statis. Baik, jadi kalau dari dokter rehab mediknya, fisioterapi yang dilakukan mungkin dengan ultrasound dan segala macam ya, dengan teknologi yang ada, penguatannya bisa kita lakukan di rumah padahal ya, dengan si sepeda statis kalau memang ada di rumah, kalau tidak mungkin harus ke fasilitas olahraga gitu ya, tapi ini memang rekomen untuk bisa membantu kondisi peradangan, pengapuran sendi itu akan lebih cepat recovery. Oke, nanti kita lanjut lagi dok, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pengapuran sendi dan masih dengan dokter kita hari ini, Dr. Fahri SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis. Sebelum kita lanjut, sudah ada penelpon yang menunggu kita untuk bertanya langsung dan berkonsultasi dengan dokter kita hari ini. Kita sapa terlebih dulu ya dok ya, penelpon hari ini. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, saya Ya. Edmond dari Medan, Bu. Baik Pak Edmond, silakan pertanyaannya Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak Dokter sama Bu. Iya. Saya Edmond dari Medan. Baik, silakan Pak Edmond. Nah, ini saya mau tanya usia saya kan 55 tahun. Halo. Ya baik, silakan Pak, dilanjut. Jadi kan saya sering di rumah itu kalau ada waktu, ada kegiatan. Kegiatan apa yang Bapak biasa lakukan, Pak? Kegiatannya olahraga sendiri di rumah, bermain kenchi. Baik. Lalu? Jadi belakangan ini kan
sudah sering bermain kenchi, belakangan ini kaki kiri saya ini terasa agak ngilu. Di bagian mana Pak? Boleh tepatnya di kaki kiri, di bagian lutut kah atau engkel kaki kah atau di mana? Dari pinggul ke paha. Pinggul ke paha, baik. Nah, Itu sudah berapa macam lama tertarik Pak? gitu. Ketarik. Ini kejadiannya baru seminggu aja. Oh, baru seminggu. Jadi saya pun ada olahraga renang, kadang-kadang jogging. Cuma malam itu ada waktu saya bermain kenchi lah. Kenchi itu bulu ayam yang kita tendang-tendang. Oh, yang itu ya. Oke, seperti sepak takraw gitu ya Pak ya? Iya, tapi ini kenchi. Jadi belakangan ini terasa agak ngilu-ngilu kaki sebelah kiri dari pinggul ke bawah. Baik. Jadi ada gerakan, ada aktivitas sebelumnya, tiba-tiba ada rasa tertarik dari paha sampai kaki gitu ya Pak ya? Iya, waktu terakhir bermain itu saya memang besoknya terasa. Waktu malamnya saya main tendang-tendang, besok paginya sudah terasa tertarik. Dari Dokter Fahri ada tambahan atau mau ditanyakan lagi? Tapi waktu bermain itu Bapak ada terjatuh nggak Pak? Oh, nggak ada terjatuh. Nggak jatuh, tapi ya? biasalah, kadang-kadang kita nendangnya kan dia jatuh, dia mungkin arah jauh, saya jangkau pakai kaki gitu biasanya. Baik, Ya. jadi yang ingin Bapak tanyakan nih kenapa ya ada rasa tidak nyaman 1 minggu ini pas dia bermain gitu ya. Lalu rasanya terasa ngilu waktu ngilu. kadang-kadang bangun pagi gerak itu terasa agak ngilu, macam tertarik ototnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Edmond. Kita coba diskusikan Bu, ya. lagi saya mau tanya lagi yang Oh, satu lagi, ada boleh pertanyaan lagi, boleh. Silakan. Ini anak saya kan ini 17 tahun. Ya. Jadi kemarin naik sepeda motor mungkin terjatuh, tangannya tersentak. Tangan kanannya tersentak waktu ke lantai. Jadi kemarin mungkin sudah kita cek ke dokter, katanya takutnya tendon, jadi kita gips. Ya. Katanya nggak boleh bergerak lah ya mungkin tendonnya. Tapi sudah tendon lebih kurang 2 minggu, udah dibuka gipsnya, mungkin sekarang agak terasa ngilu. Ya. Jadi kemarin kita bawa ke lab, kita ronsen, tulangnya nggak masalah katanya. Ya. Tapi Baik. kok bisa ngilu gitu, Baik. tangan kanannya. Ya. Baik. Cukup, Dok? Ada lagi? Udah. Cukup. Oke. Terima Itu kasih aja. Pak Edmond. Itu aja. Kita Makasih, coba makasih. diskusikan ya apa yang sedang terjadi pada Pak Edmond dan juga Putra. Oke, yang pertama Pak Edmond dulu nih, kondisinya ada seperti nyeri, ngilu, tertarik ya di otot di area pahanya Dok. Nah ini nih terjadi setelah ada aktivitas memang. Menurut dokter apa yang terjadi pada Pak Edmond ini, apakah perlu dikonsultasikan lebih lanjut atau memang ada peregangan saja yang bisa dilakukan? Sebenarnya sih perlu konsultasikan lebih lanjut ya kalau yang kasus Pak Edmond ini. Kenapa? Karena kejadiannya dia habis olahraga itu ya, main tensi itu ya. Mungkin itu ada gerakan yang dia overstretch yang bikin si ototnya itu strain. Jadi ototnya itu tertarik ya, mungkin ada cedera di situ. Jadi mungkin perlu diperiksa lebih lanjut. Tapi karena saya dengar Bapak Edmond itu usianya 55, mungkin aja sebenarnya dia udah ada pengapuran juga di situ. Mungkin ya kan, makanya perlu diperiksa lebih lanjut. Apakah sakitnya ini karena si otot yang tertarik itu, muscle strain itu, atau sebenarnya dia udah ada pengapuran, tapi karena kemarin aktivitasnya agak berlebih, pengapuran jadi terasa. Gitu. Soalnya banyak juga kejadian orang yang dia sebenarnya udah ada pengapuran, usia 50, 60 tahun dia sebenarnya udah ada pengapuran. Terus dia suatu ketika aktivitasnya agak tinggi, kemudian dia mungkin kepleset, jatuh atau apa. Habis itu sakit nggak hilang-hilang, 2 minggu, 3 minggu nggak hilang-hilang. Dia periksa ke saya, strukturnya nggak ada yang kenapa-napa, tapi sakitnya ya karena pengapuran. Jadi mungkin karena kemarinnya jatuh atau kemarin ketarik, dia sakit jadi dia terasa. Rasa pengapuran mungkin sebelumnya udah ada tapi nggak dirasa. Nggak dirasa. Gitu. Jadi makanya butuh pemeriksaan penuh. Butuh pemeriksaan lebih lanjut. Untuk dilihat, mungkin Pak Edmond bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan, berkonsultasi dengan dokter spesialis yang memang paham tentang hal ini ya, ke SPOTI di sana. Jadi bisa terlihat nih kondisinya seperti apa. Oke, kita beralih ke putranya Pak Edmond. Jatuh dari motor, tangannya tersentak mungkin ya. Lalu ada masalah di tendon, di gips. Nah, pasca gips ada rasa masih kok nggak nyaman, ngilu. Gimana dok? Ya karena saya nggak lihat langsung pasiennya ya. Jadi saya nggak tahu ini permasalahannya aslinya apa.
Tapi emang kalau misalnya emang ada tendon yang cedera, tendon itu recovery-nya agak lama. Oh. Iya. Saya nggak tahu mungkin apakah tendon atau ligamen yang cedera. Recovery-nya dia agak lama. Jadi untuk dia sakitnya berkurang itu mungkin 2-4 minggu. Gitu. Tapi sampai dengan dia hilang sama sekali itu maksudnya gimana? Misalnya dia udah hilang nih sakitnya, tapi dia ada gerakan tertentu, ngilu lagi. Nah itunya bisa lama, itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Nah ini tuh kalau dalam kondisi yang demikian ya, apa yang dialami oleh anak Pak Edmond, kita tuh emang harus membatasi gerak nggak sih dok? Atau kadang-kadang ada yang bilang digerakin, nanti kalau nggak digerakin jadi kaku gitu. Tergantung cederanya apa. Oh I see, jadi berbeda kondisi. Tergantung cederanya apa. Masalahnya ya baik lagi karena saya nggak tahu pasiennya, nggak lihat langsung area mana yang cedera, apakah benar tendon atau ligamen atau ternyata sendinya atau dia terkilir aja atau apa. Ya jadi saya nggak bisa ngomong lebih lanjut lagi, tapi saya cuma bilang kalau masih 2 minggu itu wajar karena kalau ada cedera tendon atau ligamen itu emang bisa berbulan-bulan rasa sakit. Jadi ini pentingnya untuk tidak mencocok logi dalam kondisi kesehatan apapun dengan orang lain ya. Karena kondisi yang orang lain rasakan belum tentu sama dengan apa yang kita rasakan dan kita alami. Oke, sudah terjawab semua Pak Edmond, semoga membantu dan segera datang ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi dengan dokter SPOT di sana ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang pengapuran sendi dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Fahri SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis. Oke, dok, kalau kita bicara tentang pengapuran sendi kan itu ada penipisan di sendinya, ada kerusakan lah di area itu. Apakah bisa kembali normal kalau kita memang terapi, jadi yang tadinya tipis jadi tebal kembali, kondisinya akan benar-benar membaik lagi atau seperti apa sebenarnya kalau orang sudah terkena pengapuran sendi? Ya jadi kan pengapuran ya itu bantahan sendinya udah tipis. Bantahan sendi udah tipis itu nggak bisa balik lagi. Istilahnya kayak kita udah tua nggak bisa muda lagi, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya sih sampai saat ini nggak bisa. Tapi emang sekarang ini udah ada penelitian ke arah stem cell. Stem cell itu kan sel punca, sel yang untuk meregenerasi istilahnya. Harapannya dengan stem cell itu dia bisa meregenerasi bantalan sendi jadi tebal lagi, jadi muda lagi. Harapannya ke arah sana, hipotesisnya ke arah sana. Tapi sampai dengan saat ini sebenarnya masih pro kontra. Kenapa pro kontra? Karena penelitian-penelitian tentang stem cell itu ada yang bagus, ada juga yang sebenarnya nggak jelek tapi nggak berpengaruh, gitu. Jadi ya udah stagnan aja di tubuh orang gitu ya. Gitu. Oke, jadi nggak bisa jaminan adanya teknologi yang ini nih akan, walaupun hipotesanya ke arah sana ya, regenerasi apapun yang ada di tubuh kita jadi kembali, kalau bisa muda lagi gitu ya, organnya jadi lebih prima lagi, tapi ternyata belum tentu bisa, istilahnya belum ada yang benar-benar terbukti ini. Iya, belum terbukti 100%. Nah, kalau bicara tentang hal demikian berarti yang bisa dilakukan hanya membantu agar tidak makin tipis dan makin rusak. Ini yang dilakukan dengan tadi obat-obatan, fisioterapi gitu. Olahraga, berat Olahraga. badan. Nah, paling penting berat badan. itu dia paling penting, berat badan harus distabilkan. Nah, kalau tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan karena semuanya sudah dijalani, tapi kok tetap aja kondisinya nyeri, penipisannya terus berlanjut. Apakah ini yang akhirnya berakhir di meja operasi? Pada akhirnya operasi. Jadi maksudnya operasi itu jalan terakhir istilahnya. Jadi operasi ini bukan jalan pertama tapi dia itu jalan terakhir. Jadi meskipun pengapurannya udah parah banget, kita biasanya tetap coba yang konservatif dulu. Coba ya itu tadi berat badan dulu, obat, fisioterapi. Kalau semua itu udah gagal baru kita operasi. Operasi itu diapain sih sebenarnya? Operasi itu diganti sendinya. Jadi yang tadi ada bantalan sendi itu tuh justru bantalan sendi dibuang. Terus nanti dikasih bantalan sendi baru yang sintetis. Nah, yang bikin sakit itu kan di ujung-ujung tulang itu kan. Harusnya nih tulang paha, nih tulang kering, tengahnya ada bantalan. Karena bantalan sendi tipis dia itu kayak beradu. Itu yang bikin sakit.
Nah, nanti dikasih bantalan sintetis sama si ujung-ujung tuangnya dikasih pelapis tulang. Harapannya nggak sakit lagi. Operasi itu keberhasilannya cukup tinggi. Dia keberhasilan sekitar 90%. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang dioperasi terus sakitnya bisa benar-benar hilang itu sekitar 90%. Gitu. Terus orang banyak banget yang takut kalau udah dioperasi nggak bisa jalan. Itu enggak sebenarnya ya. Ada kelumpuhan atau side effect enggak. gitu ya? Tidak ya? Enggak. Jadi kalau operasi itu biasanya kalau misal operasinya lancar ya, yang kita omongin operasi lancar, nggak ada komplikasi apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, biasanya sekitar 2-3 hari udah bisa jalan. Malah ada beberapa center yang dia itu kasih obat nyerinya kuat banget ke pasiennya, 1 hari udah bisa jalan. Gitu. Soalnya saya kebetulan pernah stase di Hongaria, di Budapest, dan saya ngelihat banyak orang yang dilakukan operasi ganti sendi itu, mereka 1 hari udah jalan. 1 hari itu benar-benar masih perbannya kadang-kadang masih berdarah, tapi udah jalan-jalan. Gitu. Tapi kita biasa di Indonesia 2-3 hari. 2-3 hari. Ini kalau tadi side effect-nya kelumpuhan hampir tidak ada ya? Hampir tidak ada kok. Alergi karena ini sensitivitas. Alergi ada jarang banget kejadian. Saya sih belum pernah nemu yang alergi, tapi ada. Tapi ada, jadi kemungkinan itu masih ada gitu ada. Ya. Pasca operasi, apakah boleh langsung beraktivitas seperti semula atau memang ada fisioterapi lagi? Fisioterapi lagi. Berapa lama tuh dok biasanya? Tergantung pasiennya sebenarnya. Jadi kalau namanya habis operasi pasti sakit, itu wajar ya. Tapi kalau pasiennya berani melawan rasa sakitnya, dia cepat aktivitas, cepat jalan, lebih cepat dia return to activity-nya. Pada umumnya sih kalau ini saya ngomongin ya pasien saya ya. Jadi kalau pasien saya itu biasanya 2-3 hari dia udah jalan tapi pakai walker. Walker itu kan alat bantu dulu ya. Biasanya sekitar 1 bulan udah lepas walker. Tapi kalau Asalkan benar-benar disiplin ya dok ya. Iya. Tidak ada lagi kondisi-kondisi lifestyle juga harus diperbaiki nih ya. Karena nantinya kalau lifestyle balik lagi bisa ada masalah itu lagi. Oke, dokter thank you sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Jaga kesehatan agar bisa terus menginspirasi. Oke pemirsa, sekian bincang saatnya hari ini. Sampai saya kayak nggak mau berakhir, sebenarnya masih banyak yang mau tanyakan. Tapi semoga nanti kita bisa ketemu lagi dengan Dr. Fahri. Dan tips dari Dr. Fahri pastinya berguna untuk kita untuk menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk mengunduh DAI Plus di gawai Anda agar bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Sampai jumpa.